kemarin mendapatkan tiket spesial Gold Conference ke Stockholm. Nah, buat teman-teman di sini, mungkin yang belum berteman atau mau nge-follow atau mau nge-add Facebook dan Instagramnya Angel, silahkan di-add dan di-follow ya teman-teman. Ternyata udah rame banget di sini. Rame banget Mbak, sudah ada 139 orang. Wow, ini pertama kalinya Pak, jadi agak deg-deg. Selalu ada yang pertama ya Mbak. Yes, benar sekali. Nah, singkat aja sih perkenalan dari Angel. Nanti kalau misalnya Angel ceritain alasan dari awal sampai sekarang, akhirnya bukan rekrut dan aktivasi, success story jadinya. Oke, lanjut Pak Bin. Nah, teman-teman di sini tadi di awal sudah disinggung sama Pak Bintoro ya tentang promo berjalan bulan ini, yaitu teman-teman bisa melakukan rekrut, kemudian teman-teman bisa mendapatkan hadiah sponsor, ya nggak? Nah, teman-teman di sini sebelum Angel ngasih tahu rekrut itu gimana, aktivasi itu gimana, teman-teman harus tahu dulu kenapa sih teman-teman itu harus rekrut gitu. Kenapa? Karena teman-teman di Oriflame itu banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Contohnya dari untung jualan, produk promo yang sedang berjalan tiap bulannya, misalnya bisa dapat jam tangan, bisa dapat peralatan dapur, terus tas atau jam dompet gratis kayak gitu kan. Dan bisa juga teman-teman mendapatkan bonus bulanan ataupun liburan-liburan dalam maupun luar negeri. Nah, di sini tergantung sama teman-teman mau dapat keuntungan yang mana. Nah, kita bandingin ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini hanya mendapatkan keuntungan jualan sama rekrut itu jauh berbeda sekali. Jadi kalau misalnya jualan itu teman-teman mungkin ya kita berjualan bulan ini deh. Bulan ini kita jualan bisa rame banget, tapi belum tentu kalau misalnya kita berjualan bulan depannya rame juga gitu kan. Namanya jualan kan nggak pasti ya teman-teman gitu kan. Pasti hasilnya ya cuma standar gitu-gitu aja, 500.000 keuntungannya 1 juta kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di sini dengan cara merekrut, teman-teman dengan rekrut itu penghasilannya bisa jadi tidak terbatas teman-teman. Karena kenapa? Mungkin teman-teman di sini awalnya awalnya hanya mendapatkan penghasilan pertama di tangga pertama, yaitu konsultan 3%, 50.000 sampai 100.000. Tapi belum tentu ya teman-teman di tahun ke depan, setahun atau 2 tahun kemudian penghasilan teman-teman tetap segitu aja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang sangat tidak terbatas gitu dengan cara merekrut. Nah, menurut teman-teman nih aku di sini tanya ke teman-teman, rekrut itu penting nggak sih buat teman-teman? Oke, bener banget. Rekrut itu adalah penting ketika teman-teman di sini memilih mau menjadi seorang. Halo? Nah, jadi rekrut itu memang penting sekali ya teman-teman. Kalau memang mau mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat tidak terbatas di bisnis Oriflame. Nah, teman-teman di sini kan bulan ini ada, tadi sudah disinggung juga sama Pak Bintoro, bulan ini ada promo. Kalau misalnya si member baru tersebut bisa melakukan pembelanjaan 300.000, maka pendaftaran akan gratis. Teman-teman di sini kira-kira sudah pada rekrut berapa orang nih di bulan ini? Oke, sambil nunggu jawaban dari teman-teman, Angel juga ingin sharing kalau Angel bulan ini pribadi, Angel sudah merekrut 6 KTP, mau menuju ke 7. Jadi dari 6 ini Angel sudah berhasil, 4-4-nya itu berhasil melakukan order. Nah, itu kalau Angel. Kalau teman-teman di sini berapa kira-kira? Wih, keren banget, 8 orang ya.
Oke, teman-teman, sekarang setelah teman-teman tahu, tapi semua masih berjuang. Nah, ini kan rata-rata banyak ya rekrutannya, terus pada banyak yang belum melakukan order. Mungkin teman-teman di sini nantinya sharing angel ini kalau misalnya memang bermanfaat, kalau memang cocok buat di bisnisnya, boleh diambil. Kalau memang nggak cocok ya udah. Nah, lanjut Pak Bin. Nah, teman-teman di sini, kalau sudah merekrut, teman-teman harus tahu nih pengertian dari merekrut sendiri itu apa gitu. Jadi merekrut itu artinya mengajak orang lain untuk bergabung di bisnis Oriflame. Jadi orang lain itu buat mendaftarkan diri bergabung di bisnis Oriflame. Dan merekrut artinya lebih dari sekedar mendaftarkan aja. Tetapi merekrut adalah mendaftarkan seorang member baru di Oriflame dan kemudian si member baru tersebut melakukan pembelanjaan di nomor konsultannya sendiri. Jadi teman-teman di sini dengan kata lain yang namanya merekrut itu tidak sama, yang namanya mendaftarkan aja itu tidak sama dengan merekrut. Jadi percuma teman-teman di sini rekrut 10 orang, rekrut 50 orang, atau rekrut 100 orang deh. Kalau semuanya nggak ada yang melakukan order atau melakukan pembelanjaan di nomor konsultannya, itu juga percuma teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bilangnya aku sudah rekrut 7 orang, aku udah rekrut 10 orang. Nah, tapi 10 orang tersebut belum ada yang melakukan order, berarti itu belum namanya disebut rekrut, tapi itu hanya mendaftarkan saja. Gitu teman-teman. Bisa dipahamin dari pengertian merekrut sendiri. Nah, jadi sekarang udah pada tahu kan kalau misalnya mendaftarkan saja itu belum termasuk disebut dengan merekrut gitu. Oke Pak Bin, lanjut Pak di slide selanjutnya. Nah, setelah teman-teman di sini mengetahui apa arti itu merekrut, teman-teman sudah paham, sudah mendaftarkan nih. Nah, teman-teman harus paham alurnya merekrut. Teman-teman di sini asing nggak sih sama yang namanya NS, NR, QR itu asing nggak sih? Atau di sini ada yang belum paham sama slide yang Angel tampilkan di sini? Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang kepengen jadi seorang pebisnis di Oriflame, kepengen jadi seorang leader di Oriflame, itu teman-teman alur merekrut itu teman-teman harus paham gitu. Jadi step pertama adalah dari si prospek. Nah, prospek itu kalau misalnya dia sudah mau memutuskan buat bergabung di Oriflame, itu namanya NS. Kalau udah didaftarin itu namanya new starter gitu. Nah, nanti kalau misalnya new starter tersebut sudah melakukan order baik 1 BP ataupun 5 BP itu sudah disebut NR. 30 BP itu sudah disebut dengan NR. Nah, kalau misalnya sudah melakukan order 100 poin atau 100 BP ya, teman-teman, karena di Oriflame itu BP adalah bonus poin, jadi teman-teman itu disebut qualified rekrut gitu teman-teman. Nah, gimana sih stepnya prospek buat menuju ke NS, NS buat ke NR, dan NR ke QR. Jadi prospek ke NS itu alangkah wajibnya di OOM. Apa sih OOM itu? Jadi OOM itu adalah Oriflame Opportunity Meeting. Jadi penjelasan buat orang-orang yang masih belum tahu apa itu bisnis Oriflame atau orangnya itu masih ragu gitu. Biasanya Angel memakai OOM gitu teman-teman. Halo, suaranya kecil? Halo, tes? Cek? Oh, jelas. Oke. Jadi, kemudian setelah NS, biar menjadi NR itu diapain sih? Yaitu dilakukan GS atau Getting Started.
Nah, GS ini penting banget teman-teman. Kenapa sih GS ini penting? Karena biar si NS atau orang yang baru kita daftarin itu biar paham di Oriflame itu apa aja keuntungannya, itu teman-teman wajib banget di GS. Nah, nanti Angel bakalan jelasin satu persatu di slide selanjutnya nanti ya. Terus setelah dilakukan GS, teman-teman wajib banget yaitu dilakukan step pertama yaitu penjualan. Karena biasanya member-member baru itu dia yang contohnya kalau misalnya kita mendaftarkan 10 orang cuman didaftarkan langsung disuruh buat berjualan itu kadang mereka juga bingung, mereka nggak tahu jualan alurnya itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini paham dan tahu alurnya, teman-teman akan lebih mudah ngejalanin rekrut tersebut gitu teman-teman. Dari sini jelas ya teman-teman. Lanjut Pak Bin di step selanjutnya. Halo, suara aku masuk teman-teman? Halo teman-teman, suaranya Angel masuk? Oke, jadi barusan dikabarin sama Pak Bintoro, jadi ada gangguan sedikit kegangguan, jadi sambil nunggu Pak Bintoro, Oke, udah masuk. Sambil nunggu Pak Bintoro ya, balik lagi ke awal. Nanti Angel bakalan jelasin lagi. Nah, teman-teman di sini, kenapa sih teman-teman itu penting banget harus mengetahui alur merekrut? Karena kebanyakan itu, halo, cek suara Angel masuk. Halo, suara Angel masuk, teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih teman-teman harus paham sama alurnya merekrut? Karena kebanyakan itu, jujur ya dari jaringan Angel sendiri, kadang ada kok downline yang dia itu tidak paham sama alur merekrut gitu. Jadi mereka tuh hanya sekedar sekedar daftarin, yang penting aku ngajak orang join terus didaftarin, udah dibiarin terus langsung ditanyain, ayo mbak nggak order kayak gitu. Jadi rata-rata kayak gitu. Nah, harusnya mereka yang siap buat merekrut, mereka siap ngajak temennya bergabung, harusnya mereka tuh paham juga sama alurnya merekrut gitu. Slide-nya hilang teman-teman. Halo, slide-nya hilang. Bentar. Oke, nggak apa-apa ya, sambil nunggu Pak Bintoro lagi membenarkan gangguannya, nanti pasti bakal muncul. Nah, teman-teman, kenapa sih harus paham itu? Karena
Ya jujur ya, di jaringan Angel tuh mereka tuh hanya sekedar daftarin, terus habis itu join udah, didaftarin udah, terus ditanyain dapat orderan atau enggak kayak gitu, dan nanyainnya langsung to the point. Harusnya sih step by step gitu. Soalnya kalau kadang ya orang baru itu mereka tuh banyak apa loh. Teman-teman, suaranya hilang. Suara Angel masuk. Kalau oh enggak. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan sudah Angel jelasin tentang alur merekrut. Nah, sekarang mau menjelaskan tentang gimana sih stepnya buat melakukan OOM. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini udah yakin, udah bisa melakukan OOM sendiri, ya ini caranya buat melakukan OOM. Nah, kalau misalnya memang belum berani, mungkin levelnya masih 0% atau 3% atau 6% belum berani, ya berarti harus sama apply-nya. Nah, gimana sih step melakukan OM? Sebenarnya gampang banget kok teman-teman melakukan OM, menjelaskan buat orang calon prospekan biar mau join ke Oriflame. Jadi kalau Angel pribadi caranya seperti ini. Jadi yang pertama itu pastikan kita harus berkenalan dulu ya teman-teman, karena nggak mungkin kita tiba-tiba langsung menjelaskan Oriflame tuh kayak gini tanpa kita mengenal mereka, si calon prospekan tersebut. Jadi kita paling enggak harus tahu namanya siapa, tinggalnya di mana, terus backgroundnya apa, itu kita paling enggak harus tahu itu, dan kesibukannya apa. Dengan begitu kita bisa ngasih tahu dan menjelaskan sesuai dengan backgroundnya nantinya gitu. Nah, yang kedua adalah menanyakan prospekan tersebut apakah si prospekan tersebut sudah pernah tahu Oriflame atau belum, atau sudah pernah cobain produknya atau sudah pernah pakai atau belum. Biasanya sih Angel menanyakan seperti itu. Jadi nggak langsung menjelaskan, ayo Mbak join Oriflame kayak gini, enggak. Tapi step by step. Terus selanjutnya adalah menceritakan perubahan hidup karena di Oriflame. Kalau Angel pribadi, Angel itu jarang banget ngomongin di prospekan itu tentang promo, misalnya ada promo rekrut, misalnya bisa daftar murah 9.900 kayak gitu, jarang banget. Tapi Angel lebih menceritakan perubahan hidup dulu karena Oriflame. Jadi Angel Angel kenalan terus cerita apa yang sudah menjadi perubahan hidup karena bisnis Oriflame tersebut gitu. Terus step selanjutnya adalah baru Angel menjelaskan keuntungan-keuntungan secara langsung, baik langsung dan tidak langsung. Jadi dua hal itu. Tetapi ketika waktu di OM, Angel menjelaskannya hanya intinya saja. Hanya tidak mendetail. Nanti kalau misalnya detailnya itu di slide GS. Jadi ketika OM, Angel ya jelasinnya hanya beberapa aja, karena nggak pakai poin-poin, misalnya menjelaskan nanti di Oriflame kamu harus mengumpulkan 100 BP atau 1 BP berapa poin kayak gitu, enggak. Jadi Angel cuma menjelaskan intinya kamu nanti bisa dapat ini sama ini. Terus kalau misalnya udah, baru Angel setelah menjelaskan semuanya kasih tahu promo yang sedang berjalan. Jadi di belakang Angel ngasih tahu, misal Mbak bulan ini ada pendaftarannya 50.000. Nah, nanti ketika Mbaknya bisa melakukan order 300.000, nanti Mbaknya bisa mendapatkan free pendaftaran seperti itu. Jadi Angel ngasih taunya kalau Angel di belakang gitu. Jadi Angel, tapi kalau misalnya si prospekan tersebut tiba-tiba di tengah-tengah, kita kan nggak tahu ya si calon prospek tersebut tanyanya kapan gitu kan. Tiba-tiba di pertengahan menanyakan, Mbak memang butuh
bayar modalnya berapa atau pendaftarannya di Oriflame berapa, itu langsung Angel kasih tahu. Tapi kalau memang nggak ada pertanyaan seperti itu, Angel biasanya ngasihnya di belakang. Jadi kasih tahu promo yang sedang berjalan tuh di belakang sendiri. Pokoknya yang pertama itu lebih menonjolkan ke perubahan hidup yang disesuaikan sama backgroundnya si prospekan tersebut. Terus yang keenam adalah baru Angel memberikan syarat bergabung di bisnis Oriflame gitu. Dan Angel selalu bilang kalau misalnya syarat pendaftarannya itu harus berusia 18 tahun dan punya KTP gitu teman-teman. Dan Angel punya kayak form apa sih biasanya di WA itu di kata-katanya mbaknya suruh buat nulis langsung. Jadi nama semuanya fotokan KTP gitu sih teman-teman. Ini step melakukan. Nah, sesuaikan background itu maksudnya backgroundnya itu si calon prospekan ini anak kuliahan atau ibu rumah tangga atau orang kantoran. Biasanya kan kalau kita berkenalan, oh ibu anak kuliahan, ya udah kita ceritanya ini loh ada anak kuliahan yang dia bisa sambil kuliah berhasil mengerjakan bisnis Oriflame. Ada juga loh ini seorang ibu rumah tangga bekerja di rumah aja punya seorang anak tetapi sambil mengerjakan bisnis Oriflame. Kan kita samakan, nggak mungkin ya misalnya kita kenalan di awal si prospekan tersebut memperkenalkan diri bahwa seorang ibu rumah tangga. Terus kita ngasih taunya, ini loh anak kuliahan, kan nggak nyambung ya. Jadi kita harus mengenalkan menjelaskan sesuai dengan background tersebut. Jadi menyamakan kalau si prospekan tersebut backgroundnya kuliahan, ya Angel ngasih testimoni perubahan hidup anak kuliahan gitu sih. Gitu. Terus biasanya OOM-nya personal, Kak. Jadi kalau OOM ini kalau misalnya memang prospekan pribadi, biasanya Angel personal, tetap personal. Tapi kalau memang dari tim, itu Angel selalu bikin grup kayak misalnya tandem OM siapa kayak gitu kan. Misalnya tandem OM Nina, terus tandem OM. Jadi per sponsor dia bisa merekrut siapa, Angel bikin grup dan pastikan dia harus ada di situ muncul dan harus aktif juga komen di grup tersebut. Jadi aku udah bilang sama si downline-ku tersebut yang merekrut, nanti kamu aktif juga ya di OM tersebut gitu. Oke, teman-teman, dari sini sudah sangat jelas. Nah, ini kalau Angel selama ini melakukan OM ya. Lanjut. Nah, setelah teman-teman menjelaskan si prospek tersebut mau bergabung di Oriflame, jadi teman-teman harus memastikan nih 6 hal berikut yang si calon prospekan mau bergabung. Pastikan datanya benar, terus kemudian KTP-nya sudah diupload juga. Terus kemudian si member baru tersebut pastikan harus mendapatkan email aktivasi. Karena sering banget ya Angel menemukan di jaringan Angel ketika mau order kok tiba-tiba akunnya nggak bisa dipakai order karena kesalahan belum aktivasi akun seperti itu. Jadi pastikan ketika sudah didaftarin di websitenya Oriflame, teman-teman harus segera mungkin melakukan aktivasi dan mengecek di email itu atau lewat SMS biasanya itu sudah mendapatkan email aktivasi atau belum gitu. Terus selanjutnya pastikan juga si prospekan kita yang tadi new member atau new starter kita itu mendapatkan email nomor konsultannya dia sama dapat passwordnya. Jadi harus aktif saat itu juga. Karena kalau misalnya menunggu nanti pastinya kalau misalnya pas dia ketika udah ada orderan nanti bingung dan ribet buat ngurusinnya kan. Jadi harus gonta-ganti komplain juga kan gitu. Jadi lebih cepat kan lebih baik gitu daripada nunggu nanti.
Terus setelah itu new member, kalau misalnya ada promo seperti sekarang ini kan pendaftaran gratis ketika starter kit belum diorder ya. Jadi kalau biasanya nggak ada promo seperti ini, Angel langsung saat itu juga mengorderkan starter kit. Karena bulan ini ada promo bisa melakukan pembelanjaan 300.000 nanti free pendaftaran, Angel selalu menanyakan, Mbak mau pendaftaran gratis atau bayar? Ya jelas orang-orang milihnya mau pendaftaran gratis dong, kayak gitu. Oke Mbak, berarti Mbak harus mengumpulkan 300.000 kayak gitu. Contohnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau nggak ada promo seperti ini, pastikan setelah mendapat nomor konsultan dan password, si NS kita ini melakukan order starter kit gitu. Oke Pak Bin, bisa dilanjut. Nah, step member dari new starter menjadi new recruit atau QR itu gimana sih? Jadi aktivasinya ada 6 hal berikut ini. Nah, setelah didaftarkan, teman-teman setelah daftarkan mendapatkan ini, teman-teman bisa melakukan welcoming status baik di Facebook atau mungkin bisa juga di Instagram, tergantung sama teman-teman senyamannya mungkin. Kenapa kok harus dibikin welcome status? Karena biar si member baru kita atau new starter kita itu kenal sama upline kita dan termotivasi dengan upline-nya kita. Akhirnya mereka mau aktif buat ngerjain bisnis Oriflame-nya. Terus kemudian selanjutnya adalah melakukan getting started. Ini penting banget ya teman-teman, seorang new member itu wajib benar-benar melakukan getting started. Dan jangan menunggu lama-lama. Setelah didaftarkan pada saat itu juga teman-teman melakukan GS. Jadi biasanya Angel ngasih rentan waktu karena si member baru itu auranya ketika masih baru didaftarin terus dikasih ucapan selamat itu pasti mereka lagi bahagianya atau lagi semangat-semangatnya ngerjain bisnis Oriflame. Kalau nanti nunggu lama-lama di GS biasanya Angel itu 2 hari, minim pokoknya harus 2 hari. Kalau lebih dari itu kadang semangatnya si member baru itu udah mulai luntur gitu kan, karena udah ada aura efek mungkin lingkungan di luar ngasih tahu loh kamu sekarang member Oriflame ya, kayak mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya si member baru tersebut baru didaftarin terus habis itu semangatnya masih membara banget, itu harus di GS. Dengan begitu kan si member baru bisa aktif gitu teman-teman. Terus setelah di GS memberikan target pada member. Nah ini nanti bakalan teman-teman bakalan Angel jelasin satu persatu kok gitu. Dan ini step-stepnya ketika ada aktivasi si member baru tersebut gitu. Nah selanjutnya setelah melakukan GS, memberikan target, dan mengirimkan katalog, baik katalog online ataupun offline. Dan kemudian memasukkan member tersebut ke grup yang sudah kita, mungkin director kita sudah menyediakan, mungkin ada yang di Facebook, ada yang di WA, jadi segera mungkin dimasukkan ke grup member chat. Dan kemudian mengajak member untuk training. Lanjut Pak Bin. Nah, step pertama tadi, jadi Angel bakalan bahas satu persatu. Step pertama tadi, welcoming status. Nah, welcome status ini perlu banget, bener-bener perlu banget teman-teman. Biar apa? Halo, suaranya ada? Halo, cek. Oh, jelas. Oke, jadi welcoming status ini perlu banget karena si member baru tersebut biar tidak merasa dia tuh sendirian gitu, karena di sini tuh kita rame-rame bareng-bareng, jadi akhirnya mereka si member baru tersebut akhirnya jadi keikut semangatnya gitu. Terus selanjutnya welcoming status, udah tadi Angel jelasin beberapa ya. Welcoming status biasanya dilakukan di Facebook, terserah pokoknya di tag upline-nya, sponsornya, terus direkturnya,
Dan biar mereka tuh kenal dan pastikan dikasih gambar juga ya teman-teman. Mungkin gambar yang sudah disediakan sama komunitas masing-masing. Biasanya kan ada ya. Jadi sambil dikasih komunitasnya gambarnya yang udah disediakan gitu. Dan kata-katanya bisa beragam banget. Mungkin kasih ucapan selamat datang di Oriflame. Dan karena Angel di komunitas Fanbis Club, ya Angel ngasih taunya di Fanbis Club bla 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 bla, namanya siapa kayak gitu. Mungkin jadi paling enggak si member baru itu harus kenal perusahaannya sama komunitasnya apa gitu. Jelas dari sini teman-teman? Oke, kalau jelas lanjut ya. Nah, step kedua adalah melakukan GS. Nah, melakukan GS ini sama ya seperti teman-teman. Jika teman-teman di sini masih ragu dan belum berani menjelaskan GS sendiri, sebaiknya ajak si upline buat upline-nya menjelaskan. Tetapi kalau Angel pribadi, zaman dulu Angel di konsultan 6% itu sudah berani melakukan OM dan GS sendiri gitu. Jadi waktu konsultan 6% itu sudah berani OM sama GS sendiri. Semakin teman-teman mandiri dan semakin paham dan ngerti, pasti jauh lebih enak ngerjainnya nantinya. Terus GS ini ada step-stepnya. GS itu Angel biasanya kalau nge-GS itu, kalau GS rekrutan Angel pribadi atau personal itu biasanya Angel GS-nya personal. Jauh lebih enak itu nge-GS-nya personal teman-teman, karena auranya itu dapat sama kita itu bisa ngobrol antara si member baru tersebut sama kitanya. Jauh kadang si member baru itu nggak malu gitu. Nah, tapi ketika ada timnya Angel atau dolennya Angel ada rekrutan ya, terus di GS Angel bikin tandem tetap per sponsor. Jadi Angel bikin di grup kayak tandem siapa namanya, jadi berbanyak gitu, terus Angel yang ngejelasin. Tapi Angel kalau buat tim Angel itu biasanya bikin bikin kolaborasi antara si dia sama Angel, karena biar si dianya timnya Angel ini bisa juga mengerjakan. Jadi contohnya yang bagian mindset sama keuntungan itu Angel, tapi caranya order sama caranya jualan itu biasanya Angel kasihkan ke timnya Angel tersebut gitu. Jadi nanti kamu ngomong yang bagian cara jualan sama ini ya, jadi kayak gitu. Terus sebelumnya Angel udah ngajarin timnya nanti cara jualannya itu seperti ini ya, kayak gitu. Jadi biar ada kolaborasi di antara tim tersebut sama Angel gitu. Terus biasanya Angel begitu. Tapi kalau memang si downline cuman hanya seller aja biasa, terus habis itu mau nge-GS itu biasanya Angel full. Tetapi paling enggak dia itu nongol aja di grup GS. Jadi sambil ngeramein juga di grup GS tersebut. Jadi Angel itu kalau sama tim baru kolaborasi. Tapi kalau sama si seller atau user biasa yang dianya ngerekrut terus habis itu di grup GS itu Angel biasanya ya udah Angel sendiri yang ngejelasin, tapi dia cuman muncul buat kompor doang gitu sih. Nah, stepnya gimana melakukan GS? Pastinya yang pertama berkenalan dan menanyakan alasan. Tetap ya teman-teman, baik di OM sudah kenalan, kita tetap di grup GS itu tetap kenalan lagi gitu. Terus setelah itu kita menanyakan alasan si member baru tersebut. Kita wajib tahu banget apa alasannya buat bergabung di bisnis Oriflame. Dengan begitu kita bisa sharingnya jauh lebih enak dengan si member baru tersebut. Oh, mbaknya alasannya kayak gini ya, kayak gitu. Contohnya ya teman-teman. Terus Angel juga ngasih tahu kalau di Oriflame alasannya kenapa mau join Oriflame sampai sekarang ini gitu. Jadi bercerita gitu teman-teman. Terus setelah berkenalan dan menanyakan alasannya, Angel menjelaskan perusahaan dan komunitasnya. Oh ya, tapi sebelum menjelaskan perusahaan dan komunitasnya, biasanya Angel ngasih tahu dulu nih setelah
alasan ngasih tahu Mbak, nanti Mbaknya di grup ini harus paham sama yang namanya pertama perusahaannya sama komunitasnya, terus kemudian yang kedua harus paham keuntungan jualan. Jadi di awal tuh udah tak kasih tahu step-stepnya, Mbaknya harus paham tentang apa gitu. Jadi oh iya Mbak gitu. Nah di slide pertama nih Mbak harus paham perusahaan sama komunitasnya. Jadi Angel jelasin perusahaan sama komunitasnya. Jadi lebih mendetail daripada COM tadi. Kalau GS itu harus apa ya? Harus detail lah istilahnya gitu. Terus kemudian menjelaskan keuntungan di Oriflame. Nah, menjelaskan keuntungan di Oriflame biasanya Angel menjelaskan pertama keuntungan 23%. Terus kedua menjelaskan hadiah welcome program yang tadi sudah disinggung sama Pak Bintoro, WP1-nya apa. Jadi disesuaikan sama promo yang sedang berjalan. Terus selanjutnya adalah business class. Terus yang keempat bercerita banyak orang yang hidupnya sudah bisa berubah lewat karena Oriflame kayak gitu kan, bercerita baru ke success plan gitu. Success plan baru setelah menjelaskan success plan semuanya selesai, baru Angel menanyakan lagi tujuannya bergabung buat apa, karena di Oriflame ada 3 pilihan, ada user, sellers, atau leader gitu kan. Nah Mbaknya pengennya apa, karena Angel sudah menjelaskan banyak hal nih gitu. Mbaknya sudah tahu juga kalau di Oriflame tuh nggak cuma dapat untung jualan aja, jadi bisa banget Mbaknya punya keinginan atau pengen punya bonus bulanan, bisa banget juga di Oriflame kayak gitu. Jadi di apa Angel biasanya suruh memilih si Mbaknya. Oke, aku memilih jadi leader atau user seller ya terserahnya si member baru gitu kan. Terus selanjutnya adalah setelah pilihan Angel ngajarin step berjualan, dan itu tetap di grup tersebut ya, di grup GS tadi Angel ngajarin sampai step berjualan. Nah step ke-6 ini memberikan target ke member baru yang sesuai porsinya, tetap juga di grup tersebut. Jadi kan ada user, seller, leader, jadi Angel ngasih target buat si leadernya itu biasanya Mbak nanti 100 BP dalam waktu 7 hari ya Mbak, atau 5 hari ya Mbak. Jadi tergantung disesuaikan sama pilihannya dia, nanti kita kasih hitung-hitungan. Oke Mbak, nanti misalnya contoh 100 BP dalam waktu 5 hari. Ya udah dibagi aja 100 bagi 5. Jadi seharinya Mbak harus ngumpulin 20 BP. Nah, 20 BP itu kalau dirupiahin kan sekitar 2 kali 8 160.000. Jadi sekitar 160.000. Nah, dalam satu hari Mbaknya harus laku 160.000. Jadi Angel ngasih target ke mereka per harinya harus laku berapa. Dengan begitu selama 5 hari Mbaknya bisa terkumpul 100 poinnya. Gitu teman-teman. Kalau misalnya bulan ini ada promo 300.000 ya Angel jelasin kalau misalnya ada 2 pilihan Mbaknya mau pertama kali melakukan order 300.000 atau kalau buat user seller biasanya kan mereka ordernya 300 gitu kan, 300 dulu. Tapi kalau leader ngasih taunya pakai hari. Jadi Angel pakai hari. Oke Mbak harus ini ya, step pertama harus mendapatkan hadiah kecilnya di Oriflame, karena seorang pebisnis di Oriflame itu kan ada pilihannya ya. Jadi mau dapat untungnya yang mana. Kalau success plan kan keuntungan yang gede ya Mbak ya. Sebelum Mbak mendapatkan keuntungan yang gede, Mbaknya harus lolos dulu keuntungan yang kecil. Contohnya untung jualan, welcome program, business class kayak gitu, Mbaknya harus lolos dulu. Baru nanti Angel ajarkan buat ke step selanjutnya gitu. Terus setelah itu Angel langsung di grup tersebut tetap itu ajarkan cara order dan juga dijelaskan kriteria ordernya apa aja. Gitu sih teman-teman. Jadi terus setelah itu Angel kalau udah selesai semuanya baru dimasukkan ke grup member baru yang sudah disediakan sama director up-nya gitu teman-teman. Dari sini jelas ya? Oke, ini dari Mbak Rohma Umi ya. Kalau dia milih user, targetnya gimana Mbak?
Oke, kalau dia milihnya user, kalau contohnya kalau user itu Angel tetap kompor buat hadiah WP-nya. Paling enggak kan bulan ini apa namanya? Sebentar. Nah, paling enggak bulan ini tuh ada promo Mbak, lumayan Mbak. Mbak selain bisa pakai sendiri, nanti Mbak bisa dapat produk gratis. Jadi tetap Angel arahkan buat tembus hadiah welcome programnya. Urusan mbaknya si user ini mau tembus atau enggak, ya terserah. Tapi paling Angel ngasih tahu kalau misalnya lumayan banget loh Mbak bisa dapat tambahan ini kayak gitu. Jadi targetnya sih Angel nggak bikin target, cuman ngasih tahu Mbak order ini loh Mbak, biasanya ke user itu lebih kompor ke produk Mbak, produk ini loh bagus, apalagi bulan ini Mbak bisa dapat parfum Miss Happy ya, itu senilai 30.000 aja. Jadi akhirnya Mbak si user ini order gitu. Terus kalau buat si seller itu Angel kompornya tetap ke WP sama hadiah. Tapi kalau memang bulan ini kan ada promo juga bisa dapetin hadiah sponsor ya. Jadi Angel kompor juga, mungkin Mbak si sellernya mau merekrut, terus habis itu dapat apa namanya, dapat promo sponsor tersebut. Itu sih. Itu ya. Terus lanjut deh Pak Bin. Nah, ini contoh Angel ketika melakukan GS. Jadi ya Nah, ini contohnya Angel ketika melakukan GS beberapa. Jadi kalau misalnya nggak ada timnya nih, nggak ada nggak ada core timnya atau pokoknya nggak ada leadernya, itu Angel jadikan satu di grup namanya Step 1 Member Oriflame. Jadi kayak OM global. Jadi di situ tuh banyak si seller-seller atau si user-user yang mau rekrut kayak gitu. Terus ya udah dimasukin di situ, terus Angel ngasih tahu GS seperti biasanya. Tetapi kalau misalnya si tandemnya itu ada ada si timnya atau calon core tim kita, itu ya kita bikin sendiri gitu, bikin tandem GS siapa, tim siapa. Jadi kalau timnya banyak ada 5 ya bikin grup tandemnya 5 gitu. Terus kita kolaborasi seperti yang tadi Angel bilang, Angel bagian di mindset sama di bagian keuntungan jualan. Kalau si timku bagian cara jualannya sama cara order sama kriteria. Nanti ketika di cara jualannya ada yang kurang pas atau kurang detail, itu biasanya Angel nambahin. Oke Mbak, ini ya maksudnya si A ini begini Mbak, jadi ini jadi Angel jelasin lagi gitu. Nanti baru evaluasi ke tim tersebut, evaluasi kamu kalau ngejelasin kurang kayak gini, akhirnya kan dia tahu juga kan gitu. Tandem itu grup, jadi kayak bikin grup per sponsor. Jadi biasanya kan ada grup ya, grup GS ya, terserah sih namanya, itu sebenarnya terserah, cuman Angel itu namanya tandem GS Mavela atau siapa kayak gitu. Terus kalau buat si user seller doang itu dibikin global, jadi step 1 buat member Oriflame kayak gitu. Nanti kalau udah selesai baru dimasukkan grup member baru. Terus tadi ada yang tanya, Mbak Angel, setiap member baru apa Mbak Angel kirimin katalog atau yang tertarik bisnisnya aja? Oke, kalau kalau tentang katalog, ini biasanya kalau buat si user seller itu mereka biasanya cuman Angel mengarahkan buat beli katalog dulu. Jadi mengarahkan belinya itu Mbak mau, bukan bertanya Mbak mau beli katalog berapa, tapi Angel nanyanya Mbak mau beli berapa paket katalog gitu. Satu paketnya isi 5 katalog, itu harganya bla 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 kayak gitu. Jadi nanti Mbaknya bisa transfer ke Angel, nanti Angel bakalan ngirimin ke alamatnya Mbak langsung gitu. Terus kalau buat si pebisnis, Angel kasih standarnya biasanya ya per paket itu isi 5 katalog. Tapi kalau buat user seller dia belinya
cuma 1-2 ya it's okay, nggak apa-apa karena memang nggak ada paksaan juga kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau buat si user seller member baru biasanya si dianya nggak mau beli katalog, maunya pakai online aja. Biasanya Angel kalau misalnya masih daerah Surabaya kayak gini, itu biasanya Angel kirim 1 atau 2 katalog aja. Biar si mbaknya bisa buka-buka, bisa sambil lumayan kan ya kalau misalnya mbaknya mau order gitu. Terus apa ini? Pertanyaan apa lagi? Jadi GS-nya via personal sama grup. Iya, kalau personal itu biasanya rekrutan yang Angel rekrut pribadi itu biasanya personal. Terus habis itu kalau dari tim itu Angel pakai grup terus sambil ngajarin tim tersebut. Tapi kalau user seller itu bikin grup lagi kayak grup global khusus user seller itu dibikin di situ. Terus habis itu si user sellernya tak suruh komen juga. Jadi biar rame juga gitu. Kalau Angel sih gitu selama ini OM sama GS-nya. Oke, sama-sama. Terus selanjutnya, next Pak di slide selanjutnya. Nah, ini di slide terakhir atau step terakhir yaitu pastikan teman-teman itu yang pertama harus rekap new member kita di buku atau kertas. Pokoknya terserah mau di buku. Kalau Angel biasanya dan dolen-dolen Angel dan tim-tim Angel maksudnya itu biasanya di buku kayak buku gede, buku besar gitu kan. Itu Angel bikin kayak kolom-kolom jadi namanya siapa, terus habis itu daftarnya tanggal berapa, katalognya. Jadi manual banget kan, jadi udah di GS belum, udah pegang katalog online cetak belum, terus udah dibikin status welcome belum, terus sama hasil follow up-nya apa, terus dia ordernya tipenya apa, background-nya apa kayak gitu. Jadi bener-bener Angel tulis di buku. Kalau memang ngerjainnya itu senyaman kalian gitu. Kalau kalian memang mau di lembaran ya boleh. Biasanya kan ada yang bikin di Word terus di lembaran. Ada juga yang dari dari Excel dibikin kayak namanya siapa, ininya siapa. Mungkin ada yang suka kerjanya di Excel atau di laptop ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Angel biasanya rekap new membernya itu di buku. Kenapa wajib banget direkap? Soalnya kalau teman-teman di sini nggak mencatat member barunya pasti bakalan lupa gitu. Wah, aku daftarin siapa ya? Terus daftar tanggal berapa ya? Kalau dolennya si member barunya cuma 5-10 orang sih it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kalau member barunya ada 20 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, mungkin ya seperti itu. Nah, nggak mungkin ya teman-teman hafal nama-namanya, tanggal daftarnya berapa, terus jadi kerjaannya jadi nggak terarah gitu. Jadi kalau teman-teman di sini punya member baru, berapapun member barunya, baik 2 orang, 3 orang pribadi dan grup, ditulis aja, harus direkap. Soalnya akan lebih memudahkan teman-teman buat melakukan nantinya buat melakukan follow up. Nah, selanjutnya adalah follow up newbie secara rutin disesuaikan dengan porsinya. Nah, kalau ini follow up-nya itu teman-teman harus rutin gitu, karena ketika teman-teman habis di GS itu kan pasti mereka kadang ada ya downline aku juga habis di GS itu udah dibiarin gitu aja, nanti baru pas akhir bulan baru dihubungin, ayo mbak nggak pengen tembus kayak gini kan, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus di follow up secara berkala atau rutin. Jadi kalau misalnya dan juga disesuaikan sama porsinya. Kalau buat si porsi leader pastinya kita setiap hari rempongin si leader tersebut, atau yang memilih pas di GS itu memilihnya ya mbak mau jadi pebisnis Oriflame. Oke, kalau misalnya memang mau, nanti setiap malam kita bikin laporan udah laku berapa poin. Jadi selama 5 hari atau 7 hari kayak gitu mereka udah 100 poin gitu. Jadi
kalau si leader ini follow up-nya biasanya aku kalau ngomongin nanti bakalan dibimbing intens buat masuk di core team itu biasanya personal. Jadi di GS kan ada nanti di personalnya aku ngomong, "Mbak, nanti kalau misalnya di apa namanya berhasil mengumpulkan ini, nanti bakalan Angel masukin di core team itu apa?" Terus habis itu apa namanya? Dibimbing intens itu seperti apa itu Angel jelasin. Jadi di personalnya kayak gitu Angel kasih tahu. Tapi kalau buat user seller ya Angel follow up-nya hanya sekedar tentang produk, terus udah jualan ke siapa, terus kompornya lebih menceritakan tentang apa namanya hadiah-hadiahnya di Oriflame. Seperti itu sih teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu porsinya. Terus kalau Angel biasanya ngajarin buat cara berjualan itu biasanya buat berjualan si user seller leader itu sama, semua standarnya sama kecuali yang membedakan cuman apa namanya yang membedakan target perharinya itu tadi. Jadi pastikan si member baru itu punya yang namanya katalog kayak gitu. Jadi katalognya harus satu paket gitu. Jadi menyamakan menjelaskannya itu sama user seller leader. Terus yang kedua harus punya hero produk. Jadi kalau udah punya katalog memilih hero produk tersebut biasanya Angel ngasih contoh dulu misalnya Angel bulan ini ada pasta gigi kan lagi promo. Nah, itu Angel kasih rekomendasi ini lomba ada pasta gigi sekaligus Angel kasih testimoni gambar-gambarnya kayak gitu. Itu kalau buat si apa namanya buat si user seller leader tetap tak kasih arahan produk hero-nya apa. Nanti kalau udah Angel kasih tahu, Mbak kalau misalnya memang mau memilih produk hero sesuai sama mangsa pasarnya Mbak, monggo gitu. Jadi Angel ngasih tahu ini beberapa produk hero yang menurut Angel dan Angel sendiri berhasil buat berjualan. Jadi buat ngomporin si user seller leader tersebut bisa mungkin pakai atau berjualan gitu sih. Terus apa namanya? Setelah itu harus punya bank nama. Nah, bank nama ini penting banget gitu. Kenapa penting? Soalnya kalau misalnya kita nawarinnya cuman spontan atau sepintas aja, pastinya kan ngerasa kita udah nawarin semua. Tapi dengan ditulisnya dengan bank nama tersebut, mungkin mengerjakannya jauh lebih mudah gitu. Terus Angel kasih contoh cara menulisnya bank nama gimana. Jadi pas waktu di GS itu kasih contoh, ini contohnya seperti ini ya. Nanti kalau yang memilih user seller, urusan dia mau ngerjain atau enggak. Tapi kalau yang memilihnya jadi pebisnis di Oriflame atau memilih jadi mau mengejar naik level di Oriflame, itu Angel biasanya langsung di personal, Mbak, ayo Mbak segera punya buku khusus buat orderan ya Mbak, nanti ditulis apa namanya bank namanya siapa aja yang mau ditawarkan kayak gitu. Jadi pastikan orang-orang terdekat dulu ya Mbak, kayak gitu sih teman-teman. Terus setelah itu kalau buat pebisnis ya tadi memberikan target harian gitu teman-teman. Sudah bisa dipahamin? Apa ini? Oh, jadi yang user seller rame-rame. Jadi satu grup tapi yang pebisnis sendiri. Iya, kalau aku ya, jadi user seller itu tak jadiin satu grupnya. Terus kalau yang timku atau calon core team atau yang dia memilih itu, aku bikin tandem sponsor. Tapi dia harus ikut andil juga gitu. Kak, GS ini harus kelar dalam satu hari apa gimana? Kalau aku biasanya usahain harus kelar satu hari. Tapi kalau memang udah malam banget, mungkin kita menjelaskannya kurang step jualan sama cara order kriteria itu ya mungkin itu Mbak besok pagi Mbak aktif ya jadi pagi-pagi Angel ngelanjutin tersebut tapi nanti kalau udah ya udah pokoknya pastikan jangan lama-lama jangan sampai 2 hari 3 hari 4 hari kayak gitu soalnya auranya itu udah beda.
Pak Bin minta tolong tampilkan slide sebelum slide step terakhir dong Pak. Kak yang udah terlanjur salah nge-GS-nya gimana? Pak Bin, halo? Ya, Mbak. Baik, Pak ini mau minta sebelum step terakhir. Nah, ini sih cuman Ini mungkin ya. iya. Contoh GS. Jadi ini contoh GS-nya Angel. Kalau memang apa namanya bank nama ya tetap kita harus nge-share ngasih tahu caranya. Terus produk hero-nya apa aja Angel kasih tahu. Jadi ada ini Mbak gitu. Itu sih. Oke, kita next ya. Oke, next Pak. Kak, terus ini, oh iya. Nah, udah. sebenarnya tadi udah slide terakhir teman-teman. Dan ini adalah slide Alhamdulillah. tanya jawab dan tanya jawab. Oke, tanya jawab berapa ini? Ya, tadi teman-teman udah tanya juga. Tapi teman-teman kalau mungkin ada yang kurang, iya, teman-teman kalau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, bisa ditanyakan. Kita ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, tadi ada yang nanya. Oke, Mbak, mau nanya juga nih. Ini kan udah detail banget ya apa yang dikerjain Mbak Angel. Nah, Mbak Angel gimana sih kalau Mbak Angel selama ini untuk membina mereka yang sudah mereka yang sudah ingin jalan bisnisnya untuk ini Mbak, menduplikasi bagaimana melakukan rekrut dan aktivasi. Oke, jadi duplikasi ya Pak? Halo? Iya, duplikasi. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak mungkin ya ngejalanin ini semuanya itu sendirian, nggak mungkin, pasti bisa langsung kena tipes. Jadi Angel harus ngasih contoh dulu ke tim-timnya Angel atau ngasih tahu ke kotim-kotimnya Angel, pokoknya ke tim downline yang mau naik level juga itu ngasih contoh. Nanti kalau misalnya aku ngerasa dia misalnya nih Pak, aku kan kolaborasi ya, dari cara jualan sama ini udah bener, pertama kali memang masih agak berantakan ya, tapi buat kedua ketiga kan pasti udah bener. Terus nanti aku ngerasa oke, kalau memang aku harus bisa ngelihat si timku tersebut dia bisa atau enggak gitu. Misalnya, oke, nanti kamu bikin grup sendiri, OM sendiri atau GS sendiri, tapi tetap dimasukkan akunnya Pak. Jadi sayanya harus tetap ada di grup tersebut. Gitu. Terus nanti kalau memang kurang apa atau salah apa itu Angel kasih tahu. Tapi sebelumnya Angel ngasih tahu, kamu step pertama kalau OM itu kayak gini, nanti GS itu kayak gini. Jadi Angel ngasih tahu buat timnya Angel dulu. Nanti kalau udah baru dibikin timku tersebut bikin grup sendiri dan dia yang ngomong. Nanti kalau ada kurangnya atau kurang pas atau apa, Angel bisa menilai atau ngasih tahu gitu Pak. Oke, jadi tetap ya mereka mulai belajar dari awal ya, mulai dari buat grup sendiri, terus mereka OM kayak gitu ya. Nah ini bagus banget untuk bisa mempercepat ya, semakin banyak dan mempercepat rekrutan. Oke, ini sudah ada yang bertanya Mbak Angel. Ya, oh ya Pak. Bentar. Banyak banget. Bentar. Kak yang udah terlanjur salah nge-GS-nya gimana cara memperbaikinya? Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut salah. Kalau memang salah, terus sekarang udah tahu yang caranya yang bener, ya udah dikerjain aja yang bener buat selanjutnya gitu. Nggak usah takut karena Angel juga pernah kok OM kurang pas atau salah atau
gimana kayak gitu. Jadi semua itu harus belajar dan dilakukan secara berulang-ulang biar jam terbangnya tinggi, terus biar kitanya semakin oke, biar mahir, ya udah harus dikerjain secara berulang-ulang. Terus Mbak Angel biasanya untuk rekrut lebih maksimalin lewat apa? Angel kalau rekrut itu biasanya online. Jadi Angel biasanya lebih ke online. Tapi kalau misalnya online dalam hal kutip ya, online tapi masih dalam satu daerah sama Angel, misalnya sama-sama Jombang, itu Angel mesti ketemuin aja. Karena auranya ketika di online sama ketemu itu beda gitu. Jadi kalau masih Jombang itu Angel, ya udah Mbak, nanti kita ketemuan ya, gini-gini nanti tak jelasin kayak gitu. Jadi kita bikin janji mau ketemunya kapan. Gitu sih biasanya kalau oh ya tetap ngejalaninya online, tetap online. Tuh hari libur misalnya minggu tapi Angel jarang banget sekarang offline. Kalau misalnya ada CFD atau ada, kalau dulu masih kuliah enak ya, sambil kuliah nunggu dosen, biasanya ngerekrutin si adik-adik kelas atau kakak kelas gitu kan. Tapi karena udah nggak kuliah jadi ya full online. Tapi kadang kalau offline ya, kalau memang mau pengen offline ya cari ke kampus-kampus, biasanya seperti itu. Jadi gitu sih. Itu buat Mbak Salma Luki ya. Terus buat Apriliana Ekasari, per bulan rekrut berapa orang Mbak? Kalau Angel pribadi itu wajib, kalau seorang leader itu wajib banget 3-5 orang. Tapi Angel mulai bulan ini itu lagi nargetin diri, pokoknya setiap bulan harus 10 rekrutan. Setiap bulan harus 10 rekrutan gitu. Kemarin juga bikin sama Donland sama tim aku yang sama-sama di Jombang itu, oke, kita deal-dealan ya. Kamu 10 orang, aku juga 10 orang. Jadi lagi mentargetkan diri buat bisa 10 orang. Biasanya 6 gitu, 5 gitu. Itu Sari ya buat Mbak Aprilia. Bu Rika Angel, aku tanya dari apa Kak, sosial media atau iklan berbayar? Tarif Kak Angel rekrut pribadi berapa ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya Mbak Nining sama ya, sama pertanyaan di atas. Angel itu lebihnya ke online. Jadi lebih online, onlinenya itu lebih ke chat personal sih gitu. Kalau chat ngechatin personal satu-satu di Facebook, di via Messenger atau di Instagram. Tapi sekarang Angel lagi berburu ke teman-temannya Angel, soalnya rata-rata teman terdekat kan masih banyak banget yang belum aku tawarin buat bisnis Oriflame. Ya udah, mumpung mereka lagi lulus kuliah belum pada kerja, ya udah Angel lagi gencarin ke teman-temannya Angel gitu, Mbak. Jadi cari di Instagram. Nah, target rekrut pribadi sekarang lagi mencoba per bulannya harus 10 rekrutan, per bulan harus 10 rekrutan gitu. Buat Mbak Tina, gimana cara Kak Angel menjaring prospek? Menjaring prospek ini maksudnya gimana ya, Mbak? Oke, maksudnya target rekrut dalam sebulan. Kalau 1 bulan ini maksud saya target rekrut dalam sebulan. Oh, target rekrut dalam 1 bulan. Kalau rekrut sebulan ini enggak mesti ya Mbak ya, tergantung sama kitanya, disesuaikan sama porsi keinginan kita mau naik levelnya berapa. Jadi kalau misalnya mau naik level di 6%, 9%, manajer 12,
15, 18, 21% kayak gitu kan. Itu disesuaikan, dihitung bener-bener pakai angka, dihitung nanti disesuaikan, oh butuhnya segini, jadi ya disesuaikan sama yang level yang mau kita kejar. Biasanya itu Mbak, target rekrutnya disesuaikan sama target level yang mau dikejar. Mbak mau tanya, Mbak Angel, gimana cara untuk mengatasi downline yang dihubungin follow up tapi dia bilang udah dicoba tapi belum ada hasil? Apa kita harus terus follow up atau gimana? Oke, buat Mbak Yunia Rudiana ya. Buat mengatasi downline yang dihubungin follow up tapi dia bilang udah dicoba. Nah, udah dicoba itu coba deh dicek apakah si member baru tersebut menawarkannya itu sudah benar atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya oke, jadi tanyain, emang kamu selama ini cara nawarinya gimana? Aku cara nawarinya kayak gini. Kamu online apa offline? Online. Oke, kalau misalnya online, coba deh capture caramu nawari, nanti aku lihat caranya gimana gitu. Terus jadi aku tanyain seperti itu. Aku mintain caranya dia nawarin promosinya gimana. Nanti kan ketahuan kan kalau dia mungkin salah cara nawarinya atau mungkin kurang pas. Kalau memang udah bener ya berarti intinya harus memperbanyak bank nama itu tadi gitu. Jadi harus nulis bank nama lagi dan harus ditawarin lagi. Gitu sih Mbak kalau aku ke downline. Mbak, kalau udah jadi member, apakah setiap bulannya dapat kiriman katalog? Kalau buat Mbak Lisdur Siahaan, kalau dapat katalog ini biasanya setiap melakukan order pertama setiap bulannya order pertama itu biasanya dapat satu katalog dari Oriflame, satu katalog aja Mbak. Terus buat Mbak Anis FZ, kalau seandainya si prospekan ini baru perkenalan saja sudah bilang maaf nggak bisa soalnya saya punya anak kecil jadi jarang pegang HP, kira-kira tetap kita lanjut nggak Mbak ya prospekannya? Oke, kalau dia di awal perkenalan sudah bilang maaf Mbak nggak bisa soalnya udah punya anak kecil, kira-kira tetap lanjut atau enggak prospekannya? Kalau aku biasanya kalau ada sih biasanya IRT seperti itu bilangnya, tapi aku bilang di Oriflame itu bisa dikerjainnya sefleksibel mungkin Mbak gitu. Banyak loh Mbak ibu rumah tangga yang sudah berhasil mengerjakan bisnis Oriflame gitu. Berhasil atau enggaknya itu biasanya kan tergantung sama si dianya kan, si prospekannya ngerjain Oriflame-nya. Tapi kalau memang dia memang benar-benar enggak mau, kalau kita udah 3 kali ngasih tahu kalau di Oriflame itu bisa dikerjain oleh siapapun, 3 kali ya Mbak tetap nggak mau, ya udah mending move on aja, cari yang lain daripada kita wasting time buat menjelaskan si ibu tersebut gitu Mbak. Dan tidak boleh baper ya Mbak. Oh iya bener Pak, nggak boleh baper. Biasanya itu penyakitnya orang-orang yang biasanya pertama kali merekrut atau downline yang baru memulai bisnis. Karena menurut aku ya, dulu Angel jujur ya, dulu Angel juga baperan, terus habis itu baru ditolak beberapa orang, udah galau dan males ngerjain Oriflame-nya. Padahal semua kerjaan itu sebenarnya sama, ngalamin penolakan gitu. Sebenarnya sama, cuman beda cara penolakannya. Toh kita ditolak itu kita itu niatnya kan buat menawarkan peluang rezeki buat si orang tersebut ya, buat si prospekan tersebut. Harusnya kita bangga dong, kita membukakan pintu peluang rezeki buat si prospekan tersebut gitu. Nah kalau orangnya menolak ya berarti yang gitu bukan kita tapi si dianya gitu sih. Kalau aku mikirnya seperti itu. Karena kita udah nawarin buat si mbak tersebut atau prospekan tersebut buat punya penghasilan di Oriflame. Iya. Tapi karena gitu sih. Terus ya kayaknya Mbak Ayel, ini waktunya kurang 1 menit, jadi bisa kira-kira satu lagi pertanyaan yang bisa dijawab ya. Oke. Baik.
ini ya Pak, yang apa punya kriteria nggak buat calon prospek atau Oke, temen ya. Facebook? Oke, kalau kriteria buat calon prospek, biasanya Angel kalau memang apa ya di sosial media tuh banyak banget macem-macem tipe orang ya. Kalau Angel mau prospek itu selalu lihat dulu profilnya, statusnya, terus habis itu caranya, orangnya. Soalnya menurut Angel pernah ngalamin apa ya biasanya tuh orangnya tuh terlihat kayak nggak alay, ternyata orangnya alay banget gitu. Daripada aku wasting time buat sama si orang prospekan tersebut, kan aku mending cari prospekan yang kualitasnya lebih oke gitu. Jadi Angel selalu lihat dulu misalnya kalau memang biasanya carinya itu yang kalau Angel carinya sekarang ini anak-anak kuliahan, terus jarang banget orang kantoran, soalnya kan lebih apa ya cari nyamannya. Kalau nyamannya sama anak-anak kuliahan ya berarti Angel sama anak kuliahan atau enggak sama anak kerja kayak gitu sih Mbak. Kalau Angel sih gitu, tapi sebenarnya rekrut itu siapapun boleh kok Mbak. Semua itu nggak ada apa ya, nggak ada pilihan buat bergabung di bisnis Oriflame. Cuman kitanya harus punya kriteria buat prospekan tersebut, karena kualitas itu juga bakalan menentukan prospekan tersebut aktif atau enggaknya. Gitu sih Mbak. Sudah Pak? Iya, benar banget Mbak Angel. Jadi kita merekrut bisa siapapun ya, bisa siapapun. Tapi perlu diingat kita fokusnya adalah untuk mengerjakan bisnis ini. Artinya kita akan mencari future leader ya, leader Benar yang sekali Pak. bisa kita ajak untuk benar-benar berlari untuk mencapai tujuan kita ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Udah lengkap semua dan jelas dan detail juga apa yang disampaikan Mbak Angel. Semoga teman-teman apa yang sudah disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, menjadi tambahan ilmu buat teman-teman untuk semakin banyak mendapatkan rekrutan ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Angel sudah sama-sama, Pak. berbagi hari ini. Semoga Mbak Angel bisa terus naik level ya. Amin. Tahun 2019. Amin. Semoga teman-teman juga di sini lancar naik levelnya, dapat liburan dalam maupun luar negeri secara gratis. Oke, teman-teman, see you di Bali ya. Oh iya, betul banget. Teman-teman yang mungkin ada di sini, kita berangkat ke Bali besok ya, bulan Februari kita ada director seminar di Bali. Benar. Ya, jadi teman-teman kalau pengen ikutan juga teman-teman director seminar, teman-teman segera tutup sampai level minimal senior manager ya, supaya teman-teman bisa dapat 1 tiket ya untuk tahun 2020 nanti ya. Benar sekali. Ya, oke. Oke, Mbak Angel, nanti kita ketemu juga di Bali ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, teman-teman terima kasih semuanya sudah join hari ini di webinar. Kita akan closing hari ini, kita clapping bareng-bareng Mbak Angel ya. Kita buka tangan kita selebar mungkin, selebar impian kita yang kita wujudkan bersama dengan Oriflame. Oke, 3, 2, 1. Oriflame, Surabaya nomor 1. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.